Apa kabar Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar IG Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 10 Oktober 2023. Sajian utama hari ini antara lain, lahan kering terbakar nyaris merambat pemukiman warga. Di tengah musim kemarau, petani Banyu Asin panen semangka. Sriwijaya FC kandaskan PSPS Riau di Stadion Jakabaring Palembang. Pemirsa, inilah seputar IG Sumsel. Selengkapnya. Kita awali berita pertama pagi ini pemirsa, kebakaran menghanguskan lahan di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Lokasi kebakaran berada di hamparan lahan kafling yang kosong. Kebakaran ini nyaris merambat ke pemukiman warga perumahan Bumi Langgeng Sejahtera. Kebakaran menghanguskan lahan di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Lokasi kebakaran berada di hamparan lahan kafling yang kosong dan belum digarap. Menurut laporan warga, api mulai muncul jelang maghrib sekitar pukul 6 petang dan dengan cepat membesar. Lahan yang dipenuhi rumput ilalang dan semak yang kering membuat api dengan mudah membesar. Mendapat laporan Pos Damkar Talang Keramat dan alang-alang lebar terjun ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Di lokasi, unit mobil pemadam tak mampu menjangkau lokasi. Beruntung terdapat sumber air sehingga petugas memompa air dengan menyambung beberapa unit selang untuk dapat menjangkau titik api. Dalam waktu kurang dari 2 jam api dapat dijinakan. Belum diketahui luas kebakaran serta penyebabnya, namun kondisi semak belukar sangat kering sehingga sangat rentan terbakar. Kalau titik awal api tadi sekitar kurang lebih pukul 18. Karena posisinya maghrib, setelah maghrib itu warga tuh baru ada laporan. Iya. Di musim kemarau yang panas, kelurahan yang berada di wilayah pinggiran kota Palembang memang cukup rentan terbakar. Wilayah tersebut umumnya masih didominasi lahan kosong yang dibiarkan oleh pemiliknya. Karenanya kebakaran lahan perlu mendapat kewaspadaan warga agar tak memperparah musibah kabut asap. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mendapat sambaran api dari tetangga yang sedang membakar sampah di kebun. Salah satu warga harus merelakan lahan kebunnya habis terbakar. Tidak dapat melakukan penyiraman karena ketiadaan air dan hanya menunggu berjaga api tidak melahap rumah tempat tinggalnya. Lahan seluas 2 hektar milik salah satu warga desa Tanjung Lago, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin hangus tak bersisa. Api yang membesar ditambah hembusan angin walau tidak kencang namun cukup untuk membesarkan api, hingga tidak terbendung lagi melahap kebun kelapa sawit dan seluruh tanaman yang ada di kebun milik keluarga Mutia. Mutia sendiri tidak mengetahui bila lahan miliknya terbakar habis, karena sedang berpergian namun segera pulang setelah mendapat kabar bila lahan miliknya terbakar dari sambaran api milik tetangga yang membakar sampah di kebun. Api dengan cepat menyambar karena memang di lahan banyak terdapat dedaunan serta rumput kering saat musim kemarau saat ini. Hanya dapat pasrah melihat si jago merah melahap seluruh tanaman miliknya di kebun. Tidak ada upaya pemadaman karena ketiadaan air. Tahu nggak Bu, ada imbauan kebakaran lahan dan hutan karhut lainnya? Tahu lah Pak. Nggak tahu ya? Ya udah tahu udah lama di sini. Tahu Maksudnya nggak? nggak boleh bakar-bakar tahu. Tahu ya. Tapi kan aku juga nggak tahu nih kebakaran. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, belum sepekan dilantik, pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni langsung tancap gas menindaklanjuti persoalan karhutlah wilayah Sumatera Selatan. Hasil pantauan udara kebakaran terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada lokasi lahan masyarakat dan lokasi lahan konsesi perkebunan. Belum sepekan dilantik sebagai pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni langsung tancap gas menindaklanjuti persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil pantauan udara kebakaran terjadi di ribuan hektar, salah satunya di lahan di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kebakaran terjadi pada lokasi lahan masyarakat dan lokasi lahan konsesi perkebunan. Deras angin membuat kepulan asap menjulang ke udara lebih cepat hingga menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Sudah hampir 1 bulan petugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan terpantau melakukan pemadaman pada titik lokasi kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan helikopter. Pemadaman sendiri sulit dilakukan karena terkendala terbatasnya pasokan air dan medan menuju lokasi kebakaran yang cukup terjal. Sehingga salah satu optimalisasi pemadaman hanya dapat dilakukan dengan melakukan pemadaman waterbombing helikopter. Kita melihat bagaimana situasi di lapangan. Jadi kalau kita lihat lokasi kebakaran itu ada 2, yaitu memang yang dimiliki oleh masyarakat dan ada yang di wilayah konsesi, wilayah perkebunan. Jadi 2 hal itu yang kita temukan. Ada yang sudah mati, ada juga yang masih hidup. Tapi tadi helikopter terus bekerja untuk memadamkan api itu. Daerah di kabupaten kota khususnya daerah Oki itu hari tanpa hujannya sudah semakin lama. Jadi itu yang jadi kendala. Selain itu juga jarak tempuhnya juga dan lokasinya yang sulit dijangkau. Dalam waktu dekat ada pelaksanaan TMC Mbak? Kalau TMC hari ini kita masih melaksanakan TMC sampai tanggal 6. Mudah-mudahan dengan dibantu doa kita bersama yang tadinya awannya potensi hujan menjadi hujan. Dalam pantauan udara menemukan bekas sisa kebakaran hutan dan lahan yang telah menghitam dan mengering. Namun belum padamnya api masih menimbulkan kepulan kabut asap seperti halnya di wilayah Kabupaten Banyu Asin, Kota Palembang, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Sementara itu meski dilanda musim kemarau, namun petani di Kelurahan Tanjung Lago Banyu Asin masih bisa tersenyum. Di lahan seluas 3/4 hektar, petani mampu panen buah semangka seberat 6 ton. Buah semangka yang bergeletakan di tanah bersama rumput sebagai pelindung panas di lahan seluas 3/4 hektar masih dapat tumbuh dan menghasilkan buah. Tidak sia-sia menunggu selama 60 hari, panen mendapatkan hasil sekitar 6 ton dengan harga jual Rp3.000 per kilogram. Sedangkan satu buah dapat mencapai 4 hingga 5 kilogram beratnya. Ada rasa bahagia dibantu sesama petani untuk memanen semangka miliknya. Pak Sambari sangat gembira karena dengan hasil tanaman semangka miliknya masih dapat dipanen walau tidak sesuai dengan harapan. Semangka jenis non-biji dapat tumbuh dan menghasilkan buah meski dalam kondisi musim kemarau. Musim kemarau ini masihlah dapat. Apa alasannya lebih awal dipanen ini? Karena kekurangan air, cuaca kan, kekeringan. Menghasilkan berapa ton ini? Dan berapa lahan? Kurang lebih sekitar 6 ton. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, mencegah sakit jantung sejak dini, Klub Jantung Sehat 47 Sahati menggelar senam jantung sehat yang dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Provinsi Sumatera Selatan. Semangat untuk hidup sehat dari para ibu-ibu Klub Jantung Sehat 47 Sahati saat mengikuti senam jantung sehat di RT 47 RW 07 Kecamatan Kalidoni sangat terlihat jelas. Apalagi senam tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Jantung Sehat Indonesia Cabang Provinsi Sumsel, Fauzia Mawardi Yahya. Usai melaksanakan senam jantung sehat, digelar juga penyuluhan terkait berbagai macam penyakit dan pencegahannya. Kemudian dilanjutkan pelantikan pengurus Klub Jantung Sehat 47 Sahati. Dalam arahannya, Fauzia Mawardi Yahya selaku Ketua YJI Sumsel mengatakan, untuk membentuk skema pola hidup sehat, mulai dari pola makan yang teratur, rajin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan di Balai Kesehatan setempat. Setiap ada kegiatan senam seperti ini, kita selalu mengadakan penyuluhan cara hidup sehat, pola makan yang sehat, selalu olahraga yang teratur, pemeriksaan gratis tentang jantung dan juga tekanan darah. Jadi kita itu yang kita laksanakan bervariasi hingga bukan hanya senam saja yang datang. Kalau hanya senam mungkin ada yang bosan, ada yang apa. Jadi kita mempunyai selalu penyuluhan-penyuluhan. Jadi bergantian darinya. Kami ingin masyarakat di RT 47 memiliki kesehatan, baik kesehatan fisik maupun jantung dan yang lain-lain. Oh, kita ingin nantinya ada pemeriksaan kesehatan di sini untuk menjaga kesehatan diri kita, untuk melakukan
melakukan screening kesehatan, cek darah, PMI, dan lain-lain. Bagi masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya, di lokasi juga ditempatkan stand pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sriwijaya FC kandaskan PSPS Riau di Stadion Jakabaring, Palembang. Saksikan beritanya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Warga Kelurahan Dusun Tebatsari, Martapura, Kabupaten Oku Timur digegerkan oleh suara ledakan yang sangat keras. Setelah ditelusuri, suara tersebut berasal dari sebuah tempat penjual barang bekas atau rongsokan. Suara dentuman yang sangat keras dan sempat membuat geger warga Kelurahan Dusun Tebatsari, Martapura, Kabupaten Oku Timur. Berasal dari selongsong peluru yang diduga ingin dijual salah satu warga ke salah satu tempat penampungan barang bekas. Sesampainya di lokasi, warga menemukan korban yang telah tergeletak sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 pria dan 1 perempuan, serta 1 tas dan 1 karung kecil yang berisikan selongsong peluru. Kuat dugaan selongsong sebanyak 1 tas gendong berukuran sedang dan 1 karung berukuran kecil tersebut akan dijual oleh salah satu warga yang ikut menjadi korban dari ledakan tersebut ke penampungan barang bekas. Sesampainya di lokasi, 1 karung yang berisi selongsong tersebut terjatuh dan memicu ledakan. Ledakan terjadi diduga oleh salah satu dari selongsong tersebut yang masih aktif. Saat ini yang membawa selongsong dari bekas-bekas peluru ini, saya garis bawahi adalah selongsong, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. 5 kawanan pelaku yang meresahkan di Palembang diringkus unit Reskrim Polrestabes Palembang. Kelima pelaku tersebut merupakan pelaku pengganjal mesin anjungan tunai mandiri. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus 5 kawanan tersangka pencurian dengan modus mengganjal mesin ATM. Kelima kawanan tersangka yang diketahui bernama Yuda, Andika, Rio, Wahyu, dan Robi memiliki peran masing-masing saat melancarkan aksinya. Modus yang dilakukan para tersangka memasukkan lempengan besi kecil ke dalam mesin ATM penarikan uang tunai. Setelah dilakukan pengganjalan, tersangka langsung berbagi peran masing-masing. Peran yang dilakukan oleh kelima tersangka yakni mengawasi, mengintip korbannya, yang merupakan seorang perempuan berpura-pura membantu korban untuk melakukan pertolongan ATM yang bermasalah dan mencatat nomor PIN ATM milik korban. Aksi kawanan tersangka yakni menguras uang milik korbannya di kawasan Pelaju Palembang senilai ratusan juta rupiah. Tak hanya di situ, tersangka juga melakukan aksinya di tempat mesin ATM yang berbeda. Pelaku ini mencoba mengambil ganjal berupa potongan besi yang ada di mesin ATM tersebut, kemudian
memasukkan ATM yang sudah tersedia milik tersangka, kemudian melakukan pemencatan nomor PIN sebagaimana hasil pengintipan yang tadi telah dilakukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Di informasi olahraga pemirsa, kemenangan 4-2 Sriwijaya FC kalah menjamu PSPS Riau menjadikan Laskar Wongkito tembus peringkat kedua klasemen sementara Grup 1 Liga 2 musim 2023-2024. Hasil ini membuat pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo bernapas lega karena masih bisa mempertahankan kursi kepelatihan. Kemenangan 4-2 atas tamunya PSPS Pekanbaru di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Minggu 8 Oktober 2023 membuat tim berjuluk Laskar Wongkito meringsek ke posisi kedua. Posisi ini sedikit terbantu oleh Sada Sumut FC yang juga menang yakni 2-1 atas tamunya PSDS Deli Serdang. Meski demikian, Sriwijaya FC harus bisa menjaga tren menang sebab sewaktu-waktu bisa terlempar lagi ke zona playoff degradasi. Mengingat pesaing seperti PSMS Medan yang nangkring di posisi keempat baru bermain 3 kali. Sriwijaya FC sempat tertinggal 0-1 oleh gol gelandang PSPS Yudi Aditya Pratama menit ke-14. Namun dibalas Habibi Abdul Yusuf. Kedudukan 1-1 hingga turun minum. Babak kedua Sriwijaya FC menambah keunggulan menjadi 2-1 berkat gol Irwanto Bajo menit ke-49. Namun gol Tri Rahmat Riyadi membuat kedudukan menjadi 2-2. Dewi Fortuna akhirnya berpihak pada Sriwijaya FC jelang injury time. 2 gol berhasil dilesakan masing-masing oleh Muhammad Rifki menit ke-89 dan Rivaldi Bawo menit 94. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo bersyukur dengan hasil ini berkat kerja keras anak asuhnya yang menjalankan instruksi. Alhamdulillah kita dapat 3 poin. Kemenangan ini adalah kemenangan milik pemain. Saya hanya di pinggir lapangan, saya hanya nonton, cuma memberikan solusi buat mereka. Saya nggak bisa melakukan apapun. Jadi kemenangan ini adalah milik pemain, milik tim behind the team, fisioterapi, mesio yang bekerja luar biasa. Terima kasih kepada pemain. Mereka jalankan skema dan bisa ambil gol dari corner. Saya kira ada beberapa perjanjian yang harus dilakukan. Di laga terakhir putaran 1 akan melakoni laga away lawan PSMS Medan di Stadion Teladan, Medan pada 23 Oktober mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Yanggi Pradita, sampai jumpa.